Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sewuda. Saya mahasiswa STI STMB Bandung Business School dengan prodi S1 Akuntansi C1 dan NPM saya adalah 102200023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menceritakan pengalaman saya pada saat mulai berbisnis hingga saat ini masih berjalan. Bisnis saya apa? Mau tahu? Bisnis saya adalah Cilokin Aja. Mau tahu tentang Cilokin Aja? Simak terus videonya ya. Oke, next kita ke profil saya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya itu namanya Sewuda. Hanya Sewuda ya. Nggak ada kepanjangan nama, saya nggak punya kepanjangan nama. Dan tempat lahir saya atau tempat tanggal lahir saya di Bandung 11 Mei 2002. Dan kalau berdasarkan akte kelahiran saya, Bandung 7 Juni 2002. Kenapa yang saya sebutkan dengan di akte beda ya saya nggak bisa menjelaskan sekarang ya karena bukan sesinya. Oke, saya itu lulusan dari SMA Negeri 1 Parongpong jurusan IPS dengan rata-rata nilai 92,80 dan saya termasuk salah satu nilai rata-rata terbesar seangkatan jurusan IPS. Saya agamanya Islam. Hobi saya bermain game tentunya dan olahraga. Oke, next saja biar tidak terlalu lama. Kita ke yang tadi Cilokin Aja. Nah, apa sih Cilokin Aja? Jadi sebenarnya ini tuh usaha yang kakak saya rintis. Jadi kakak saya itu jualannya di rumah, jualan jajanan anak-anak seperti biasa kayak sosis, basreng, seblak, es, dan lain-lain. Terus ada cilok nih. Nah, yang bikin saya tertarik itu adalah ciloknya. Kenapa saya tertarik? Karena cilok yang kakak saya jual gitu-gitu aja. Bumbunya kayak saus kecap, terus asin keju, lada, gitu-gitu aja kan. Bosen kalian juga kalau lama-lama bosen juga kan. Nah, dari situ saya termotivasi untuk berinovasi dengan cilok ini ya, walaupun hanya sekedar jajanan anak-anak biasa, tapi kalau diinovasikan mungkin akan menambah nilai jual atau nilai tambahnya juga. Nah, dari situ saya termotivasi dan juga mungkin karena di daerah saya belum ada yang seperti ini, jadi saya mulailah berbisnis ini. Saya coba dulu pertamanya. Cilokin Aja itu cilok yang bumbunya berbagai macam, dari bumbu goang, bumbu geprek, bumbu cabai hijau, dan masih banyak lagi tentunya ya. Oke, kita next. Nah, untuk target pemasaran Cilokin Aja ini saya belum berpikir panjang untuk memasarkannya ke ruang lingkup pemasaran yang lebih besar karena kelemahan dari produk saya ini mungkin harus dadakan ya dibuatnya biar rasanya enak juga lah. Tahu sendiri kalau yang anget-anget itu biasanya enak didadak ya kan, nggak bisa dinanti-nanti. Dan untuk ruang lingkup pemasaran saya itu hanya di warga sekitar lingkungan rumah saya saja dan juga teman-teman saya. Kalau ke teman-teman saya itu biasanya melakukan pre-order kecuali mereka datang ke rumah sendiri. Dan mungkin saya tidak akan terlalu berpikiran untuk memasarkannya ke ruang lingkup pemasaran yang lebih besar karena ya saya tahu kondisi produk saya ini memang harus rendakan. Oke, next. Nah, apa saja keunggulan produk saya ini teman-teman? Jadi keunggulan produk saya ini adalah wadah atau cup tempat ciloknya itu sangat higienis, praktis, simpel, dan ramah lingkungan. Kenapa saya bilang begitu? Memang apa sih wadahnya terbuat dari apa? Nah, jadi wadahnya itu adalah Bowel Paper Cup. Nah, Bowel Paper Cup udah jelas ya dari namanya paper, berarti dari kertas. Cuman ini kertas khusus yang dibuat khusus untuk makanan ya, kayak box KFC kayak gitu, tahu sendirilah. Cuman ini agak tebal bahannya gitu. Jadi media untuk penempatan ciloknya saya pakai itu untuk yang di rumah.
Untuk yang pengiriman saya gunakan standing pouch karena kenapa saya milih standing pouch ini? Yang pertama simple ya, dan juga kemasannya itu kekinian banget, udah simple kekinian ya, not bad lah buat saya. Dan juga keunggulan produk saya yang ketiga itu dari ciloknya sendiri ya. Dari ya pasti kalian juga kalau misalnya beli sesuatu itu lihat dulu dari tampilannya bagus atau enggak. Nah cilok saya juga sama kayak gitu. Jadi cilok saya itu ada cilok bumbu geprek, cilok bawang. Saya percantik tampilannya dengan paduan warna dari cabai dan bawang itu, sehingga membuat orang yang melihatnya itu ingin mencoba, dan ketika mencoba ingin mencobanya lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi saya buat tampilannya dulu aja. Untuk rasa ya jangan ditanya lah, udah pasti enak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk biaya produksinya nih teman-teman. Jadi saya ada dua biaya produksinya. Yang pertama itu untuk di rumah, dan yang kedua itu untuk pengiriman atau untuk teman-teman saya yang melakukan pre-order. Yang pertama biaya produksi untuk di rumah nih. Saya membeli, bukan saya yang membeli ya, tapi kakak saya, 3 kg tepung terigu, 2 kg tepung tapioka, sosis untuk isian ciloknya yang merah itu ya teman-teman tahulah sendiri ya, sosis yang merah itu, yang merah yang berapa ya saya nggak tahu. Terus bumbu penyedap ukuran besar 2 bungkus gitu, dan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan bumbu-bumbu lainnya. Setelah dikalkulasikan itu semua harganya berkisar 100.000. Nah jadi saya tetapkan untuk biaya produksi untuk cilok yang di rumah itu sebesar 100.000 rupiah teman-teman. 100.000 rupiah itu bisa menjadi berapa cup sih? Nah dari bahan-bahan yang tadi kita beli itu bisa menjadi 20 cup. 20 cup itu satu cupnya saya hargai dengan 7.000 rupiah teman-teman. Murah sekali ya, dengan isi 15 butir cilok. Nah, untuk bumbunya bisa bebas kalian pilih juga sih, tapi yang recommended itu yang bumbu goang, pedasnya mantap sih. Terus yang kedua ada biaya produksi untuk pengiriman atau yang melakukan pre-order. Untuk yang melakukan pre-order biasanya kan lebih banyak ya, bukan lebih banyak sih, kadang gak nentu juga ya, sehari itu kadang banyak, besoknya kadang sedikit juga. Jadi ini buat sampel aja ya, di PPT ini buat sampel aja teman-teman. Jadi 4 kg tepung terigu, 3 kg tepung tapioka, sosis yang tadi masih sama, terus bumbu penyedap ukuran besarnya 3 bungkus sekarang, terus bawang merah, bawang putih, cabai merah sekarang per bahannya itu 1 kg teman-teman. Kurang lebih setelah dikalkulasikan itu seharga 150.000 rupiah untuk bahan-bahan yang tadi untuk pre-order teman-teman. Jadi ini sampelnya untuk misalnya yang pesanan itu ada 25 orang, jadi harus bikin 25 pieces ya, contoh itu. Jadi 150.000 itu bisa memproduksi sebanyak 25 pack, 25 pack yang tadi pakai standing pouch itu teman-teman, kayak gitu. Dan saya jual dengan harga 10.000. Itu 10.000 itu udah plus ongkir ya, udah plus ongkir loh 10.000. Kalau misalnya deket atau jauh biasanya saya nggak tarik ongkir lagi, jadi itu 10.000 tuh udah plus ongkir teman-teman, kayak gitu ya. Itu buat sampel aja sih. Oke, next. Modal awalnya itu karena memang saya pertamanya ingin mencoba, saya lihat-lihat dulu di YouTube medianya. Jadi untuk modal awalnya itu saya enggak mengeluarkan modal untuk membeli bahan-bahan ciloknya dan bumbu-bumbunya. Jadi saya itu mengeluarkan modal hanya untuk membeli cupnya saja, medianya saja. Seharga 15.000 itu udah dapat 10 cup teman-teman, 10 cup paper bubble. Dan juga pada saat itu kan memang masih banyak juga ya ciloknya, dan bumbu bahan-bahan buat bikin bumbunya juga masih banyak. Jadi saya
terlalu mengeluarkan begitu banyak biaya, hanya mengeluarkan untuk medianya saja. Terus pada saat itu pas pertama saya mencobanya itu saya membuat 8 cup nih teman-teman. Saya jadi bikin 8 cup cilok goang ya, atau saat itu belum cilok geprek, masih cilok goang. Dijual dengan harga 7.000 dengan satu cupnya berisi 15 butir cilok. Sama aja ya kayak yang produksi tadi, biaya produksi tadi kan 20 cup isinya 15 butir cilok. Ini juga sama, itu untuk yang pertama kali, dan sampai sekarang harganya masih sama kok, 7.000 teman-teman. Nah untuk karena itu usaha teteh saya, jadi teteh saya itu menjual cilok pertama kali, bukan pertama kali sih, yang biasa teteh saya jual itu 1.000 per 10 butir. Jadi 10 butir itu harganya 1.000 teman-teman, murah banget ya. Ya makanya jajannya di saya dong, jadi murah-murah. Dan setelah saya inovasikan cilok milik teteh saya ini, saya jual dengan harga 7.000. Itu sudah dengan desain yang elegan menurut saya, kayak di resto kayak gitu. Cuman ini kan masih jualnya masih di rumah ya, nggak bikin warung-warung kecil itu, nggak bikin. Cuman ya karena inovasi ini ya lumayan lah, ya lumayan bisa dihitung-hitung juga sama kalian ya. Berisi 15 butir satu cupnya. Itu untuk modal awal ya teman-teman. Next lagi. Dan kenapa usaha ini harus didukung teman-teman? Karena ya mungkin dari tadinya dijual rumahan, mungkin nanti bisa menjadi warung kecil dan sederhana seperti ini. Terus karena mungkin ada proses juga, ada dukungan dari kalian, dari orang tua, dari keluarga semuanya. Terus saya juga ikhtiar, doa dan usaha dimaksimalkan, mungkin nanti kedepannya saya bisa buat mini cafe atau cafe sederhana yang bisa menjadi, yang rumah saya itu bisa menjadi tongkrongan kalian semua gitu, kalau misalnya nanti main ke tempat saya, seperti itu teman-teman. Jadi saya mohon doa dan dukungannya saja dari kalian, dan karena kalau tidak diberikan kekuatan, dukungan, dan doa kalian, mungkin saya juga bisa menjalankan bisnis saya sendiri, tapi akan lebih indah jika kalian juga ikut mendukung. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah menonton video presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau kecepatan, dan ya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama pada Bapak Ibu dosen yang telah mengajarkan saya, membimbing kami sampai sejauh ini ya, walaupun masih semester 1, tapi rasanya sudah amazing banget lah buat kami, tentunya buat saya pribadi, seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.